Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali di kegiatan Kultum ke-22 di Masjid Ar-Rahman. Mudah-mudahan menjadi wasilah Allah turunkan berkah, taufik, hidayah kepada kita semua, terutama dalam hal istiqomah melaksanakan ibadah. Allah tetapkan iman Islam kita sampai kelak kita meninggalkan dunia ini. Tapi mudah-mudahan kita berdoa panjang usia, berkah rezekinya, sehat walafiat, dan bermanfaat dimanapun kita berada. Tema kultum hari ini adalah pentingnya memiliki ilmu. Dalam Al-Quran sudah begitu sangat jelas bahwa orang yang berilmu, beriman dan berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Dengan kata lain, orang yang berilmu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu, atau istilah bahasa urang mah nu bodoh. Nu bodoh teh artinya teu loba kanyaho, teu loba kahayang. Nu bodoh mah cicing we ngalamun, nu bodoh mung usaha, bodoh eta teh mung usaha teh cicing di imah, mung kegiatan, mung ka masjid, bodoh itu teh karena tidak memiliki keinginan giroh untuk melaksanakan aktivitas yang bermanfaat. Jadi bodoh itu bukan hanya intelektualitas. Apalagi orang yang tidak paham agama, orang yang tidak beriman kepada Allah, itu bukan kategori bodoh lagi, tapi jahiliyah. Meskipun secara teknologi dia menguasai bidang ekonomi, pintar, tapi kalau tidak beriman, apalagi tidak bertakwa kepada Allah, bukan kategori bodoh, tetapi tingkatannya di atas bodoh, yaitu jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu bukan orang yang tidak cerdas secara perkembangan teknologi atau apa di zamannya, tetapi mereka ingkar terhadap hukum Allah. Tingkatannya lebih bodoh dibanding dengan orang yang bodoh, yaitu jahiliyah. Nah, maka dengan demikian, mudah-mudahan kita, generasi kita, kaum kita tidak menjadi kaum-kaum yang bodoh. Artinya bodoh secara jarak pendek, singkat di dunia, bodoh jarak panjang, persiapan di akhirat. Orang yang tidak ibadah, tidak zakat, tidak sholat, itu sebetulnya dia bodoh, karena dia tidak mempersiapkan diri untuk bekal akhirat. Tidak usaha, tidak gerak, tidak silaturahmi, kahayang, bodoh atau di dunia secara jarak pendek. Maka kita mudah-mudahan menjadi orang yang pintar, orang yang berilmu, karena orang yang berilmu itu yang tahu lamun orang kieu bakal kieu, lamun orang kitu bakal kitu. Segala konsekuensi yang kita lakukan ada dampak dan akibat. Itulah orang yang pintar. Lamun teu ngakal moal ngakeul, istilah kolot baheula. Lamun teu ikhtiar usaha moal aya rezeki. Maka melaksanakan satu aktivitas untuk meraih satu yang kita inginkan. Bodoh ini ternyata kacida rugi jalmi anu bodoh. Nu bodoh di kampung misalnya tara gaul, tara naon, dibawa ke kota. Kan ningali mobil maju teh reuas, Allah aya robot cenah ieu. Ningali mobil teh aya robot, can pernah ningali mobil. Ya. Asup ka moal. Ulah imah gede-gede. Teuing cenah ieu imah teh gede kieu loba jelema gede kitu nya. Asup ka jero, wah fasilitasnya lengkap kieu cenah, soalkan gratis. Ningali lift tulisan open ya. Alah, yuk open gede-gede kieu, panas nya kecil. Jigana jelema asup tutung. Ku bodoh-bodohna jadi riweuh. Aya batur nu asup kana lift kan dicarek. Ulah asup cenah bisi hideung eta teh open cenah teh. Lift ge sangga open. Nu asup nu bodas 5 menit kemudian keluar nu hideung tina lift. Nya cek urang ge hideung. Yang bodoh mah jadi riweuh sorangan aja. Tidak mempersulit diri sendiri. Ayo naik lift kana tangga, Allah trek naik ka mana cenah nya, naik ka luhur, saking ku bodoh. Itu urusan dunia, apalagi urusan agama, urusan ibadah. Maka ada sebuah kata hikmah, orang yang berilmu namun alim khairu min amali jahil. Orang berilmu tidurnya itu lebih baik dibandingkan mereka yang bodoh, yang beramal tapi tidak atas dasar ilmu. Maka dalam Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Orang yang beriman berilmu akan Allah angkat derajatnya, lebih dihargai. Di kampus aya mahasiswa, aya dosen. Dosen lebih dihargai oleh mahasiswanya karena dianggap punya lebih ilmu. Tuh.
Di tokoh masyarakat ada ustadz, ada masyarakat. Ustadz lebih dihargai karena dianggap punya ilmu. Dari strata dunia saja yang kemarin digambarkan itu beda-beda. Orang berilmu. Jeung ari anu boga ilmu mah pinter, jeung bisa ngajelaskeun. Bahkan dina salah nagen boga ilmu mah kadang ngeles. Ngakalan. Tah ilmu teh bahaya lamun geus kitu. Kapinteran dipake bodoh. Nah, artinya orang yang cerdas itu akan dimudahkan segala sesuatunya, bahkan dalam berbuat salah pun dia akan cerdas karena dia punya akal. Apa ngakalan? Contohnya naon? Aya santri ujung guruna. Eta guruna kurang gaul ke kota, makan di rumah Padang. Kan pas calik sok dipasihan cai kokobok. Ku sabab kakara eta samarkan cai minum. Kan diminum ku ustadna teh. Legok bismillahirrahmanirrahim. Allah santrina rewas kan pernah makan di Padang. Pak Ustad tekeng deh tama cai kokobok. Kan pinter mah bisa ngakalan. Cicing tak apalnya itu cai kokobok tapi itu ubar nyeri cangkeng gitu. Kan santrina ge jadi minum. Sabab ku pinter mah bisa ngeles. Dah orang yang cerdas tetapi mengeles dan melakukan ini yang berbahaya. Maka orang yang pintar, orang yang bodoh harus tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan selalu akan menjadi perhitungan dan konsekuensi. Jangan menggunakan ilmu dalam hal membela kesalahan. Karena tidak sedikit hari ini. Ya kan? Ilmunya pintar tetapi di atasnya tidak amanah. Sehingga kepintarannya hanya untuk membodohi orang-orang yang bodoh. Tuh. Amin. Na'udzubillah. Maka orang berilmu, orang yang bodoh kita tinggal memilih. Jadi ilmu ini bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi lebih dari tinggi itu ilmu itu adalah bentuk ketaatan. Orang yang taat, orang yang patuh, orang yang rajin ibadah itu adalah orang-orang yang cerdas karena dia paham bahwa dunia ini sementara dan akhirat akan dipersiapkan. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang cerdas baik secara pengetahuan, secara spiritual dan juga cerdas berbagai macam hal. Dan salah satu tanda orang yang bodoh itu ternyata ketidakjujuran. Ini kan kadang sulit ya. Sakumaha pintar lagi mun teu jujur mah eta teh bodoh. Kadang supaya di kalangan urang. Contoh sederhana punten ibu mun nyeuseuh baju aya artos dina saku salaki 10.000. Kaseuseun. Dicopot ke ibu teh beulikeun lopek. Terus nanyakeun bapana teh, "Mah, anu ninggal acis 10.000." Duka tah eta teh bodoh eta teh nya eta teh bodoh dalam artian apa? Tingkat spiritualnya dia tidak, suami boleh tidak tahu tapi Allah Maha tahu. Kamana nya cek bapana teh 10.000 teh dina tas teh gitu. Sehingga itu adalah hal yang harus kita jauhi mulai dari yang kecil. Bilang saja memang agak sulit ya. Sering teteh osok gitu Bu, enak gitu Bu. Tara aya cisan. Aduh. Ngan kayak masuk kan. Urang teh. Abi mah nyoba ngetes, nyimpan di dinya 150. Ternyata disimpan sisi kompor. Berarti lulus entos. Tungtunanan dibikeun we nya sok we anggo. Itu kan atau lebih halal seperti itu. Abi ge nyobaan cek Pak Arpan teh nundul 500 dah eueuh, eta mah goreng milik. Buat usaha. Artinya orang yang berilmu dia akan lebih tinggi derajatnya dan akan diberikan kemudahan. Tapi orang yang bodoh, makna bodoh itu tadinya bukan hanya tidak tahu, tetapi dia tidak iman, tidak taat, tidak jujur, itu adalah kebodohan. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.